Pak Anies ini seorang yang nasionalis. Tidak bisa kita ragukan, beliau adalah seorang yang nasionalis, qaumi, watani. Mas Anies yang lebih muda itu kok lebih paham ya. Saya mungkin jangan-jangan ini yang sepuh-sepuh di Jakarta nggak tahu persis itu ya. Dari sejarah satu bangsa, kemudian satu negara, kemudian menjadi satu tanah air. Memang Anies memiliki hubungan yang dekat dengan para pimpinan ormas terbesar di Indonesia ini, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Kecerdasan Anies dalam memahami sejarah, kebudayaan, sosiologis, politik, dan karakter kepemimpinannya membuat kekaguman kedua pimpinan ormas ini, baik Kiai Haji Haidar Nasir maupun Kiai Haji Said Akil Siraj. Bahkan, keduanya mengapresiasi modal, kapasitas, dan kemampuan Anies ini akan bisa membawa kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Mas Anies yang lebih muda itu kok lebih paham ya. Saya mungkin jangan-jangan ini yang sepuh-sepuh di Jakarta nggak tahu persis itu ya. Dari sejarah satu bangsa, kemudian satu negara, kemudian menjadi satu tanah air itu ya. Itu satu contoh bahwa pemimpin bangsa memang harus paham sejarah agar tidak lepas dari sejarah. Artinya Pak Anies ini seorang yang nasionalis. Tidak bisa kita ragukan, beliau adalah seorang yang nasionalis, qaumi, watani. Di samping muslim mutamassik bidini, muslim taat beragama, santri kalau bahasa kitanya. Jadi ini santri yang nasional. Ya Pak, sama dengan saya lah, saya santri nasionalis. Nahdlatul Ulama menjadi penjaga simpul kebangsaan kita. Juanda adalah tokoh Muhammadiyah. Begini Pak, 1928 dinyatakan satu bangsa di jalan ini. 1945 di jalan proklamasi dinyatakan satu negara. Itu satu yang kedua Pak. Satu bangsa, satu negara. 13 Desember tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu wilayah kesatuan. Sebelumnya Indonesia hanya tanah, tidak ada airnya, hanya tanah. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa air adalah wilayah Indonesia, dan ukuran Indonesia langsung double, dari 1 juta kilometer persegi menjadi 2,2 juta kilometer persegi. Akibat apa? Deklarasi Juanda. Jadi ini kita masih punya satu yang ketiga Pak, satu perekonomian, karena kelihatannya baru berhenti sampai satu wilayah. Satu perekonomian belum jadi. Harga semen di Jakarta sama di Papua masih lain. Ini PR yang keempat. Tapi Juanda melengkapkan menjadi satu yang ketiga. Satu teritori, satu wilayah. Dan itu putra Muhammadiyah yang dilanggengkan namanya di seberang tempat Sumpah Pemuda. Ini sebuah terobosan yang saya rasa harus dirangkaikan sebagai satu kesatuan.